Baik, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Kita bertemu lagi dengan saya, Bang Alfonsus, dalam mata kuliah kewirausahaan. Pagi ini kita akan belajar kewirausahaan pertemuan yang ke-13. Kita bicara memilih lokasi perusahaan. Nah, apa saja adik-adik yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-13 ini, ya? Kita lihat yang pertama. Nanti kita berdiskusi ya tentang lokasi perusahaan. Nah, nanti kita ada kenal istilah tempat kediaman perusahaan dan tempat kedudukan perusahaan. Nah, apa saja faktor-faktornya untuk memilih letak perusahaan itu, kemudian teori-teori yang mendasari ya dari para ahli nanti akan kita uraikan. Nah, langsung saja adik-adik kita lihat subtopik kita yang pertama, memilih lokasi perusahaan. Nah, dalam memilih lokasi perusahaan kita kenal istilah tempat kediaman perusahaan dan tempat kedudukan perusahaan. Banyak orang ya yang menyamaratakan, namun sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara tempat kediaman perusahaan dan tempat kedudukan perusahaan. Nah, kalau kediaman perusahaan ya itu letak perusahaan adalah tempat di mana perusahaan itu menjalankan produksinya. Jadi proses produksinya di mana, disitulah dikatakan tempat kediaman perusahaan atau letak perusahaan. Sementara untuk kedudukan perusahaan adalah tempat di mana kantor pusat perusahaan itu berada. Jadi seperti itu ya. Nah, letak perusahaan dapat digolongkan dalam 4 golongan. Nah, ini yang pertama, letak perusahaan yang terikat pada alam. Disebut juga tempat kediaman alamiah, yaitu letak perusahaan yang ditentukan oleh faktor-faktor alam. Misalnya perusahaan pertanian atau perusahaan pertambangan. Nah, letak perusahaannya ya itu dikatakan terikat pada alam. Jadi lebih bagus ditempatkan di dekat pertanian atau pertambangan itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Letak perusahaan ini disebut juga tempat kediaman historis ataupun tradisi. Misalnya, perusahaan batik yang ada di Jogja, batik yang ada di Solo, ulos yang ada di Tanah Batak. Nah, termasuk ya. Jadi itu dikatakan letak perusahaan berdasarkan sejarah. Nah, yang ketiga, letak perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah ya. Tentu ini melalui peraturan-peraturan atau regulasi ya yang mengatur. Nah, sehingga mungkin dibuatkan dalam satu kawasan industri ya. Inilah yang kalau misalnya di Medan kita kenal kawasan industri Medan. Jadi ditentukan oleh pemerintah bahwa kawasan itu untuk kawasan industri. Nah, yang keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi ya. Nah, ini pemilihan letak perusahaan itu ya jelas dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Contohnya ya, faktor bahan baku, ketersediaan bahan baku, faktor kemudahan akses keuangan ya, faktor-faktor ekonomi yang lain. Contohnya seperti ketersediaan tenaga buruh ya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Jadi ada 4 tadi letak perusahaannya. Yang pertama, letak perusahaan yang terikat pada alam. Yang kedua, berdasarkan sejarah. Yang ketiga, ditentukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, selanjutnya adik-adik kita lihat
Beberapa teori pemilihan letak perusahaan menurut para ahli. Kita lihat yang pertama, ahlinya Kimball ya. Jadi teori pemilihan letak perusahaan dikatakannya yang pertama dekat dengan bahan mentah, nearness to material ya. Yang kedua dekat dengan pasar pelemparan hasil produksi, near to market ya. Dekat dengan pasar pelemparan hasil produksi, dekat dengan konsumen maksudnya ya, pasar sasaran. Yang ketiga, tersedianya tenaga air sebagai tenaga penggerak. Nah, itu yang menurut Kimball ini ya. Yang keempat, tersedianya tenaga kerja ya, baik supply of labor dengan upah yang rendah. Nah, ini termasuk yang dikatakan tadi faktor-faktor ekonomi itu. Yang kelima, iklim yang cocok, favorable climate ya. Jadi, apakah perusahaan itu bergantung kepada iklim ya, keadaan alam, bergantung pada alam. Nah, ini harus dipertimbangkan apakah iklimnya tersebut cocok atau tidak. Yang keenam, supply apakah sudah cocok ya, terkait capital available for investment ya. Jadi apakah supply-nya ya mencukupi untuk itu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan letak perusahaan menurut Kimball. Ini menurut ahli yang pertama. Selanjutnya ada juga ahli yang mengemukakan seperti yang dikatakan Spengler dan Klein. Nah, Spengler dan Klein membagi ke dalam dua faktor ya pemilihan letak perusahaan itu. Yang pertama faktor-faktor primer, yang kedua faktor-faktor sekunder, secondary factors dan primary factor. Faktor-faktor primer ya itu kita lihat berupa bahan mentah, raw material, kemudian pasar pelemparan hasil produksi. Sementara faktor sekundernya meliputi fasilitas kredit. Contohnya ya, fasilitas kredit bank, pengaruh iklim atas kualitas produk dan kesehatan karyawan, dan terhadap barang modal seperti mesin-mesin ya. Nah, yang ketiga, faktor sekunder itu adalah fasilitas pendidikan dan rekreasi bagi tenaga kerja atau buruh. Nah, ini yang dikemukakan oleh Spengler and Klein ya, bahwa pemilihan letak perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor primer maupun faktor sekunder. Nah, selanjutnya Alfred Weber juga mengemukakan dalam teorinya ya bahwa pemilihan letak perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor biaya pengangkutan dan upah buruh ya. Nah, faktor yang menentukan dalam memilih letak perusahaan dikatakan oleh Alfred Weber ada dua ya, yaitu biaya pengangkutan dan upah buruh. Inilah yang mempengaruhi ya pemilihan letak lokasi perusahaan ya. Nah, biaya pengangkutan ini ya ditinjau dari sifat bahan mentah yang digunakan ya. Ini berkaitan nanti dengan bahan mentah yang digunakan. Nah, ada yang ubiquity mutlak ya, yaitu maksudnya bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi tersedia di mana saja dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, karena ketersediaan yang jumlah yang banyak dan tidak terbatas ini, sehingga dimanapun letak perusahaan itu pasti menghemat dalam hal biaya pengangkutan yang tidak terlalu besar. Nah, yang kedua, ubiquity relative ya, bahwa bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi terdapat hanya di beberapa jumlah yang terbatas. Nah, ini tentu akan menentukan letak perusahaan itu di mana ya. Karena apa? Karena bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi ternyata hanya di beberapa tempat dan dengan jumlah yang terbatas ya. Nah, selanjutnya kita lihat faktor upah langsung
ya. Tadi ada dua ya, faktor biaya pengangkutan dan upah langsung. Nah, terkait dengan faktor upah langsung ini ya, perusahaan ini berkaitan dengan apakah dia perusahaan dagang. Nanti kita kenali dulu perusahaan dagang itu. Ada dua ya, di sini dimaksud perusahaan perdagangan yang mengumpulkan. Nah, bagi perusahaan perdagangan yang sifatnya mengumpulkan ini sebaiknya didirikan di daerah produsen atau sumber barang yang diperdagangkan. Nah, ini ya terkait dengan faktor upah langsung. Apa hubungannya kalau dia berada atau didirikan di daerah produsen sumber barang yang diperdagangkan? Tentu terkait dengan upah ya, akan menghemat ongkos dari upah itu sendiri ya, menghemat ongkos sehingga berpengaruh langsung kepada upah yang dibayarkan. Nah, yang kedua, perusahaan yang mendistribusikan ya. Bagi perusahaan perdagangan yang sifatnya mendistribusikan, lebih tepat didirikan di daerah konsumen ya, di daerah pasar sasaran. Nah, perusahaan perdagangan yang mendistribusikan dapat dibedakan dengan yang dinamakan pedagang besar dan pedagang kecil. Nah, inilah yang dikemukakan tadi oleh Alfred Weber ya, teori pemilihan lokasi perusahaan. Jadi ada dua tadi yang disinggung, poinnya adalah mengenai biaya pengangkutan dan upah langsung. Sampai di sini adik-adik ya. Mungkin ada beberapa dari penjelasan abang yang mau ditanyakan, nanti boleh di komen di Google Classroom kita ya, atau di Japri ya, WhatsApp kepada abang. Ya, mudah-mudahan dengan demikian adik-adik bisa lebih memahaminya dengan baik. Abang berharap adik-adik dapat tetap semangat melanjutkan perkuliahan ya sampai akhirnya nanti ya, sehingga nanti adik-adik dapat bisa lebih ya, lebih memahami lagi mengenai kewirausahaan ini. Abang berpesan ya, semoga adik-adik ya sukses, dan jangan lupa tetap nanti post-testnya dikerjakan ya. Di sini sudah Abang buatkan post-test KWU 13-nya ya. Memilih lokasi perusahaan ada 3 post-testnya seperti biasa yang Abang buatkan. Yang pertama, jelaskan perbedaan tempat kediaman perusahaan dan tempat kedudukan perusahaan. Tadi Abang sudah jelaskan ya. Yang kedua, coba nanti adik-adik secara garis besarkan letak perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Nah, adik-adik coba ingat kembali, nanti adik-adik sebutkan dan jelaskan secara detail. Yang ketiga, post-test kita, jelaskan beda pemilihan letak perusahaan yang dikemukakan oleh Kimball dan yang dikemukakan oleh Spengler and Klein. Nah, itu jelas ya, tadi ada 3 teori yang kita bahas, namun yang abang minta di sini hanya menurut Kimball dan menurut Spengler and Klein. Jelas ya adik-adik? Sampai di sini pertemuan kita. Silakan melanjutkan pelajarannya dan sampai jumpa. Terima kasih.